sangat bersemangat, tapi adanya pandemi ya COVID-19 memang 2 tahun sampai 3 tahun ini kami masih pasif, tidak dipergunakan. Gedungnya sudah jadi tapi tidak dipergunakan. Nah, kami berpikir terkait dengan pembangunan itu biar bermanfaat. Kami pernah ya ada sedikit candaan guruan dengan beliau Gus Hatip, dengan Mas Robit waktu itu, kalau mungkin dari MWC terkait dengan usaha yang lain, karena ceritanya muslimatnya saja sudah bisa berusaha mandiri dalam hal ini. Nah, kita kan ada 2, ada fatayat, ada muslimatnya. Daripada rebutan Pak Haji, mungkin kayak gedung tinggo bae salah siji ning setinggo sapa. Begitu jane sebetulnya awalnya. Ya monggo untuk pengembangan usaha terkait dengan MWCNU dari muslimat atau dari fatayat. Ya sementara mungkin dari kami hanya memfasilitasi gedung saja, silakan. Karena di situ juga sementara ini kan MOU-nya kami kan belum terkait dan memikirkan hal sewa menyewa ya. Karena di sini juga ada yang kawogan sebetulnya Pak Direktur BUMDes kan ada di sini ya, Pak Haji Bun itu kan Pak Direkturnya, Direktur BUMDes. Ya monggo mungkin dari awal yang jelas kami ini biar gedung itu bisa dipergunakan daripada mangkrak belum bisa dipergunakan. Nah kemarin pun dari pihak kecamatan, Pak Camat juga pernah rasan, ini belum secara deal resmi, katanya untuk menampung hasil UMKM ya waktu itu, hasil pengrajin dan sebagainya. Ya monggo lah, yang penting gedung itu dimanfaatkan intinya ya gitu. Silakan. Nah kalau memang dari MWCNU akan menggunakan, ya mungkin ya kami secara pribadi ataupun secara pemerintahan silakan untuk digunakan. Ya nantinya terkait dengan hasil usaha dan sebagainya, wong bene awalnya timik-timik masa kok langsung ini ya enggak lah, kayak kami juga bisa memahami dan sebagainya. Insya Allah nanti dari kami silahkan, karena itu fasilitas juga sudah ada semua, ada MCK 2 itu juga ada tempat mandi dan ruangan yang besar mungkin untuk di belakang itu meeting dan sebagainya juga itu ada itu. Jadi belum ada, ini masih kosong belum. Jadi banyak pembangunan gedungnya saja itu silakan. Nah terkait dengan hal ini ya memang yang terkait dengan hal ini untuk kondisinya memang kami sebetulnya tadinya kalau mau memang itu bisa berjalan dengan baik, kami akan menganggarkan untuk memagarnya, pagar. Kayaknya 900. 900 itu kayaknya 900. Itu untuk token itu di Pak Jimmy ya, Mas Ngadiman itu kan yang itu juga dari BUMDes yang mengelola. Silakan mungkin nanti BUMDes di situ mau ada brillingnya mau di situ juga monggo, karena BUMDes juga punya brilling di situ silakan. Dan juga nanti dari usaha yang lain dari ibu-ibu apapun dari fatayat atau muslimat ya silahkan lah untuk ini itu. Jadi terkait dengan gedung bisa dimanfaatkan. Nah, ibu-ibu muslimat isin anane BUMDes ya ditutup nganggo stiker lah karo banner apa itulah yang nggak masalah itu. Ya, tapi pamitaring Pak Direktur nggih, Bu. Pamitaring Pak Direktur. Ya, monggo itu kan secara resmi kan dari desa sudah membuat gedung untuk fasilitas BUMDes sebetulnya. Itu walaupun dari kas BUMDes itu juga ada yang ikut ke situ ketarik, karena waktu itu kita menganggarkan kurang dari BUMDes itu ketarik situ uangnya untuk menyelesaikan. Ya monggo untuk terkait dengan hal untuk pengembangan UMKM atau pengembangan usaha ya monggo dari
muslimat atau fatayat atau mungkin dari MVC di situ silahkan untuk dipergunakan saja, dan mungkin nanti kita bisa dalam hal ini kalau memang gedung itu bisa berfungsi mungkin bisa untuk pengembangan yang lain. Tapi ya terus terang saja terkait dengan kepemilikan tanah itu memang masih bukan milik desa, masih bukan, itu milik KUD. Kami sudah MOU selama 15 tahun dengan kepengurusan itu bahwa tanah itu memang kami kami pinjamkan untuk kepentingan desa. Nah setelah 15 tahun karena sekarang pengurusnya sudah tidak ada, sudah banyak yang meninggal dunia itu, jadi ya suatu saat mungkin bisa juga kalau kemarin mau saya sertifikatkan tapi saya belum berani karena mbok-mbok di sana nanti dalam koperasi masih ada data-data yang begitu itu, kami malah salah nanti nggih. Intinya itu kita ada MOU sudah selama 15 tahun, berarti kalau hal itu berarti masih ada sekitar 11 tahun lagi untuk MOU. Dari 4 tahun itu mangkrak bahasannya, dari mulai awal MOU kita membangun gedung terus ada COVID, nah itu ya kan tidak dipergunakan sampai sekarang. Itu daripada mubazir gedung, memang kami penarasan ya silakan untuk dimanfaatkan saja kayak gitu. Itu juga mungkin lokasinya strategis, mau usaha apa yang monggo. Biasanya kalau ibu-ibu telaten nggih Pak Haji, ibu-ibu telaten mengelola dan sebagainya. Ya nanti fasilitas yang lain terkait dengan pengamanan ataupun nanti pagar juga kalau nanti memang dari desa ada anggaran kan kami juga akan bisa menganggarkannya. Tapi kalau tidak ya monggo untuk dibangun oleh NU ya silakan, terima kasih gitu. Ya intinya demikian terkait dengan sedikit risalah ataupun silsilah terkait dengan pembangunan gedung itu. Kami karena kami tadinya mau membuka kelontong yang langsung urusannya dengan dari distributor langsung. Tapi memang selama ini memang jiwanya bukan jiwa di perdagangan kelontong, ya mungkin masih banyak yang ya masih belum bisa tertemukan gitu. Itu jadi kami masih bingung waktu itu memang untuk toko besi dan sebagainya, katanya jadi ya pengelolanya di situ masih kurang lah intinya. Ya monggo intinya gedung itu biar bermanfaat dipergunakan saja lah. Yang jelas mungkin selama 1 tahun orang ngudik-ngudik Pak Robit tahun apa orang tahun nih gue lu yang bongko nekan ulurai gantinya orang ngerti ya gue lu ya ben ya gue lu. Itu intinya kami mungkin dari desa intinya si penting gedung gue dimanfaatkan lah nggih intinya. Itu jadi ya paling ya kok nyewani bayar pajak lah SPP tetuli ringan setahun mbok ya kon bayar pajak ya ini dan sebagainya kan gitu. Ya intinya demikian, mungkin silakan nanti monggo dibahas ataupun mau bagaimana silakan, kami dari desa yang jelas mempersilahkan untuk dipergunakan gedung itu. Begitu demikian mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kades dihaturkan terima kasih. Ini masih artinya kita ya intinya ingin mengetahui secara jelas bahwa memang karena kalau saya yang cerita sendiri kan orang mantep ya gitu. Jadi nek Pak Lurah sing cerita sing duwe kan jelas kayak gitu. Jadi intinya ya kita sih kepenginnya ya orang sewa gitu. Tapi enggak cara diperhitungkan penghasilannya mencukupi ya tetap nanti ada hitung-hitungan. Tapi sing jelas sing awal-awal kan mesti kita ngitungnya gue. Jadi kan ibaratnya perkembangannya seperti apa, kemudian mampu atau tidak kan nanti kita evaluasi. Tapi yang jelas anggar wis beban nyewa pertamanya kan berarti sudah harus keluar uang sewa kayak gitu. Jadi itu sudah
tidak berpikir sewa dulu sampai istilahnya nanti kita buat draft yang lebih perjanjian yang lebih rinci ketika sudah mendapatkan hasil yang memungkinkan untuk bisa akad sewa menyewa. Terus yang selanjutnya juga kita belum memiliki modal yang cukup terus untuk menyiapkan tempat dan sebagainya, walaupun tempatnya sudah ada tapi kan harus ada tempat-tempat barang, lemari, rak dan sebagainya, ya etalase siap siap yang korang buri, karena nanti hitung-hitungan teknisnya siap dan tidak siap kan kita hitung secara rinci. Terus kemudian karena ini kita akan melakukan, kemarin kan Pak Camat memang diskusi dengan saya, sudah ketemu dengan 30 berapalah UMKM di Kecamatan Patimuan, kemudian bersepakat kayak gitu untuk membuat pusat atau sentra oleh-oleh, yang mana nanti berjanjian dengan UKM itu setengah expired, barang diambil oleh yang punya, kalau belum laku diambil oleh yang punya, diganti dengan yang baru, sehingga kita tidak menanggung expired. Pak Camat bilangnya begitu. Kalau dagangan ini kok daya tahannya 2 bulan, berarti 1 bulan sudah diganti, kayak gitu, sehingga kita memang tidak menanggung expired, kayak gitu kemarin. Kalau nanti kita memang bisa fokus kepada sentra oleh-oleh. Sebenarnya Pak Camat juga sudah saya undang, siap, tapi kelihatannya mungkin ada acara, termasuk banom-banom perempuan semuanya juga sudah kita undang. Keinginannya begini Bu Muslimat, jadi kepengurusan di Waserba itu ya kayak ada pengendali kebijakan, ada pelaksana. Jadi kayak di MWC ada suriahnya, ada tanfidiyahnya. Jadi ada penanggung jawab, penasehat, ada pengurus harian. Sehingga artinya kita tidak bebannya tidak kepada semuanya, tapi semuanya memikul beban, kayak gitu. Bayangannya begini Bu Ifah, struktur kepengurusannya nanti pembina, taruhlah kayak pemilik begitu. MBC dalam hal ini, dalam tanda kutip MBC, ketua muslimat, ketua fatayat, ketua EPP, mungkin ditambahkan karena secara legal formal nanti ini di bawah lembaga pengembangan perekonomian. Kalau nanti diresmikan kita ngurus SIUP dan sebagainya, ini kan naungannya LPP, lembaga pengembangan perekonomian, sehingga nanti mungkin gitu bisa di cara gue nanti cokna proposal gue jaluk apa kayak gitu, mungkin itu sih dalam tanda yang agak kesana. Terus kemudian kepengurusan harian ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian anggota, pengelola, berarti dalam tanda kurung pengelola. Jadi ibaratnya para ketua-ketua itu kan terpaut periodisasi. Lah sementara ini kan warung harus jalan, jadi tidak ada jeda. Lah artinya para pembina usaha itu nanti mengontrol pergerakan pengurus supaya selalu sesuai dengan ketentuan. Kalau nanti mumpama ada kepengurusan yang menyeleweng, berarti hak penegurannya sampai pemberhentiannya, regulasi penggantiannya ada di para pembina. Jadi tidak istilahnya tidak saling saya tumpang ya. Kenapa ada MBC? Sebenarnya tidak harus, cuman kadang kita memang butuh menyampaikan sesuatu, hanya itu saja, baik arahan, pembinaan atau saran, masukan
Sehingga kalau berada di dalamnya, sehingga kita memang memiliki hak bicara, hanya itu saja, tidak akan mengambil porsi yang lain. Jadi seperti awal, monggo terkait dengan dana yang sudah kita serahkan itu ya sudah, kalau toh diusahakan dan sekarang mendapatkan hasil, berarti ya kita acungkan jempol yang sebanyak-banyaknya. Kalau toh habis untuk kegiatan, ya tidak akan kita persoalkan kayak gitu. Lah syukur kan ini bisa dikembangkan. Makanya kepengurusan ini kan harus dipertahankan. Kenapa tidak terpaut periodisasi? Kok ngerganti kepengurusan, guys bisa usaha kepengurusan sing esuk kepenginnya kurang ngegortok lah kan akhirnya. Nah sehingga harus ada aturan main begitu. Oke. Terus itu Bu Ifah, jadi para ketua-ketua itu nanti masuk di pembina, terus jenengan ketuanya mungkin, terus Bu Ani bendahara, mungkin Bu Odah sebagai pencatat, sebagai sekretaris, terus anggotanya ada Bu Iim, ada Pak Khalid itu pelaksananya ya, yang itu berapa orang monggo kayak gitu. Terus nggih mboten napa-napa lah disampaikan secara formal nggih. Tidak apa-apa kalau sekarang genah perkembangannya ada dan pekerjaannya juga cukup banyak kayak gitu, mungkin kayak gitu, karena dengan honor segitu mungkin perlu dievaluasi lagi karena ada juru tulis, ada anu dan sebagainya lah, monggo. Artinya biar kita sama-sama jalan, ibaratnya kita nggak harus dapat terlalu banyak tapi kegiatannya nggak jalan, tapi yang balance, biar usahanya yang penting jalan, pemasukan tetap ada. Lah kemudian memang kemarin terkait dengan ada permohonan ke Waserba, memang karena ini bukan lembaga sosial, atau artinya memang kita belum ada kesepakatan tentang berapa persen mana untuk pengembangan, mana untuk yang kegiatan kayak gitu. Jadi yang penting kalau kegiatan ya umpama berapa persen kira-kira, umpama 70% untuk pengembangan, umpama dari hasil bersih 70% umpamanya untuk pengembangan, yang 30% umpama untuk sosial atau kegiatan baik sosial maupun organisasi. Saya tinggal di persentase, umpamanya 45% muslimat, 30% dari 30% kan menjadi 100%nya itu umpamanya 40% atau 50% muslimat, 30% fatayat, 20% IPPNU. Mungkin begitulah, monggo tersesuai proporsinya lah kayak gitu. Nggih, artinya kayak gini ya, kalau itu nanti ya kalau 45 dengan 30 berapa? 75, yang 25 IPP. Itu menyesuaikan anulah, monggo. Artinya ini usaha bersama sehingga harapan kita menjadi kemanfaatan bersama. Artinya di luar itu berarti untuk pengembangan. Kalau sekarang yang sosial atau yang kegiatan belum bisa disepakati karena kita mau fokus pengembangan pengembangan usaha di BUMDes, berarti ini draft untuk ketika nanti kita sudah siap untuk kegiatan. Kalau sekarang mungkin masih fokus untuk usaha, berarti ya kita kembangkan semaksimal mungkin untuk usaha, termasuk bisa pengembangan di pemanfaatan gedung BUMDes. Kira-kira niki kira-kira draftnya begitulah. Kita sudah diskusi dengan beliau Roy Surya dan Bapak Haji Sohibun supaya ini kebaikan bersama. Terus kemudian ya kur ora cedak karena urung ana duite kowe. Jadi arep ditambahi modal, Bu. Cuman ya bukan kan anu urung genah, jadi kan ya kepenginnya kita itu orang ngenggo kowe. MPC lo maksudnya. Karena itu sudah kita serahkan ke Banem Perempuan, ya monggo. Kepenginnya kita kok ngerduwe lewian apa ya ditambahkan.
begitu. Atau kalau kita nanti punya item usaha yang sekira bisa dimintakan melalui UBSIS gue, ora bisa Pak Gusen pengembangan usaha bisa lah, nanti bisa diajukan ke UBSIS kita, termasuk mungkin programnya LPP ya, lembaga perekonomian untuk jadi nanti secara berkala sesuai kebutuhan untuk permodalan kita tingkatkan. Berarti jenengan selain menghitung kira-kira modal yang dibutuhkan untuk persiapan pengembangan itu berapa, yang terpenting dari itu mencari orang yang siap. Ini memang kelihatannya dewek gue akeh wong, tapi golek sing gue cukup rumit niki sing dados memang jadi persoalan. Jadi rancangan usaha apa saja kalau pengelolanya tidak siap betul-betul ya akan sulit berjalan. Nggih, kula punya bayangan sing komplek mriku mawon. Kayak Bu siapa kayak ketone pengangguran apa itu? Bu Karyuti, siapa lagi ada kayak kompleks itu? Nggak kayak jajal di lobi. Iya, terus mungkin kayak Bu Putih mbok ya, tapi Ustadz deh, sore ya. Wis rep. Ngaji ya, nggih. Bojomu ya? Bu Fatimah. Bu Fatimah ya? Nang pasar. Oh. Ya besar. Nggih. Cukup. Ada yang ditambahkan, Bu? Tanggapan itu belum ada tanggapannya. Sebentar, nggih. Tadi disampaikan hubungannya dengan permodalan. Kalau tadi tujuan awal adalah pengembangan, berarti menggunakan istilahnya modal yang ada. Ya. Tapi mungkin itu bisa dikatakan belum cukup lah kalau untuk bahasa pengembangan. Ya. Kalau tadi disarankan setelah terbentuk suatu lembaga dengan jajaran kepengurusan yang terdata, kita mungkin bisa mencari dana dengan membuat proposal. Nah, proposal itu kemana maksudnya? UBSIS sementara. Iya, UBSIS. Iya, Kalau ke PC itu lazis. Kelasis. Lembaga kalau kita unit. Kalau mungkin Bu, mungkin panjenengan bisa sementara itu Pak Direktur Bumdes ya itu untuk Balek, wis ngomong. Gua yang balek iki. Tapi paling tidak kan kita punya dana yang istilahnya milik kita, yaitu dari proposal itu tadi. Yeah. Walaupun sebelumnya mungkin kalau lembaga terbentuk dengan data yang sudah tersebut di atas mungkin gampang lagi namanya lembaga. Cuma itu nanti yang lebih penting lagi kan kita bentuk kegiatan dari usaha itu nanti yang penjualan itu mau apa yang sekiranya di pasaran itu bagus kayak gitu. Yang lebih penting itu nanti kalau sudah kan tinggal penyertanya dari fasilitas sudah siap, makasih sudah siap. Untuk modal jika ada proposal UBSIS siap. Nah itu sekarang kan pentingnya bentuk usahanya itu yang sekiranya menarik. Kalau sentra oleh-oleh enggak ya, Bu? Kalau sentra oleh saya kira mandan mungkin. Terus varian apa kayak gue? Mungkin judulnya sentra oleh-oleh. Bang Arif ada sosis bakar apa kayak gitu yang enggak? Sosis bakar kan Ya apalah maksudnya. kalau saya kalau ada gambaran kalau usaha jasa bagaimana? Jasa. Yang pertama misalnya tadi ditawarkan drilling, mungkin bisa karena Drilling kan bisa numpang di sentra. Terus yang kedua, mungkin sekarang yang namanya penjahit juga walaupun banyak baju mode, tetap penjahit sekarang banyak dibutuhkan. Kalau bisa kita cari penjahit yang memang sudah hasilnya bagus, tapi mungkin lokasinya masih di belakang. Nah bisa ditawarkan di situ, terus nanti kita sifatnya kayak meeting lah. Sifatnya bukan sewa ya, bukan itu, tapi bagi hasil istilahnya. Yang itu. Yang penjahit. Penjahit ya. Jadi nanti kita selaku punten yang tadi dibacakan sebagai pembina atau mungkin dari jajaran yang lain, kita bisa mengorder lewat status atau lewat forum
grup untuk mengarahkan ke situ. Misalnya ada pembuatan seragam TPI dan sebagainya kan sekarang banyak sekali. Nah itu di situ. Mungkin itu bisa, tapi kita harus cari memang penjahit yang benar-benar. Berarti mau orang yang mengelolanya, iya ya. Instruksi Maksudnya kalau penjahit di Jawa Sentral ya nggak bisa ya Bu? Ya Dua ruang ya Bu? bisa saja Ini sih. Pak, di belakang itu buat 10 mesin dan bisa. Ke belakang. Belakangnya depan. Ya tampak depannya Bu dua. dua. Sekat jadi dua. Cuma yang satu kecil itu nggak besar. Gue maksudnya belum ada bisa digunakan semua. Bisa digunakan. Iya ada dua sekap di depannya, belakangnya luas. Berarti misal depan untuk warung belakang untuk terus yang Ini dan belakang bisa sebagainya oleh-oleh. kegiatan pemberdayaan tukang jahit gitu Yang ya. belakang. Iya, bisa lah sama Yang penting di depan ada sampelnya. Gitu. Kan nanti yang lain kerjanya di belakang. Bisa. iya. tapi tetap yang begini harapan warungnya nopo-nopo ben supaya tetap rame. Bisa. Nah, begini barangkali mungkin itu kalau dari pengelola itu sudah bisa menyiapkan mesin jahitnya, bisa mencari orderan ya, order potongan-potongan itu, nanti terus pengelola itu yang order diberikan kepada penjahit, kan bisa itu. Umpamanya dari sana satu potong 1.000 lah, alhamdulillah yang 800 rupiah untuk sana, yang pengelola ini 200 perak umpamanya. Halo? Jadi kalau sehari bisa ribuan potong, berarti itu bisa ya. Burung. Lah koreng ya, ketika depot laka-laka. Oh iya. Nggih, sudah jam 4:30. Orang anak. Wis cukup. Cukup nggih? Nanti kita selanjut diskusi lah secukupnya. Nggih, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah selesai. Monggo nanti kita tinggal saling koordinasi. Ya kita ulas sedikit. Jadi tadi terkait dengan tasarruf kesehatan 50% MWC, 50% ranting untuk alokasi 15 juta, jadi 30 juta termasuk untuk yang mobil kita dan untuk yang darurat. Begitu, kemudian sisanya yang 9.700.000 yang 3 juta untuk bedah ya, untuk rehab ringan rumah RTLH, kemudian yang 6.700.000 untuk tasarruf pedagang kecil UMKM. Itu terkait dengan tasarruf. Kemudian kita semua besok tanggal 15 Januari standby di kantor MWC untuk bersama-sama nyengkuyung mensukseskan kegiatan konferensi Abasul Masail tingkat PCNU Kabupaten Cilacap. Terus juga direncanakan kita sudah mengajukan surat permohonan untuk kita ketempatan konferensi PCNU. Insya Allah besok di Januari ini akan ada musker dan akan diputuskan, dan mudah-mudahan bisa kita yang ketempatan, karena ini kategori momen langka Pak. Angger siki terlewat kan iya, dadi engko ngumpama nang lor gue sih kan sih udah mengajukan kan Cimanggu, mama di Cimanggu yang kok balik mang tengah maning, balik ngatan maning, dan sampai ngulon maning berarti bu menangi bora ya. Jadi makanya kita yosmen deh kenang-kenangan Pak Tasir, gue. Jadi kita pokoknya berusaha semaksimal mungkin. Nanti Pak Kholik kayak moto-moto lokasi lapang sini halaman, lapang MI halaman masjid, terus SD SMP. Kita foto untuk presentasi kita
kesiapan untuk ketempatan konferensi PCNU. Kemudian kita sengguyung bersama kegiatan usaha yaitu Waserba Berkah. Ini sudah betul-betul berkah, alhamdulillah. Monggo ibu-ibu nek kon pada belanja mau Waserba. Iya Bu Aifah, bikin tim iklan. Jadi ya seminggu sekali gue ngiklan nang ngaring grup-grup muslimat. Sudah nanti iklan sudah. Iya. Oh iya. Iya, engko pokoknya umpamane ngiklan, kok jenengan ngesaran grup muslimat ranting dindi kayak gitu. Artinya iya, tapi enggak. Iya, nanti kita di draft lagi itu. Nggih, artinya kita butuh terus bersosialisasi. Ibu-ibu kuwi ngarep rutinan Bu Ketua Muslimat kon pada nggawa daftar belanja, dadi kok kene ngaji daftarnya nang kana wis dipenuhi kayak gitu. Dan iya. Begitu datang ibune wis nyetor daftar, tinggal ngaji kon nang kana wis tumpuk karo duwite kon bayare pin. Nah, kuwe. Ngoten nggih. Nggih, mugi-mugi kita diberi kesehatan terus, panjang umur, terus bisa berkhidmah bersama-sama membangun jamiah kita menjadi maju menjadi semakin memasyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ora ya. Ya Pak Gun, Gawan iki. gedang apa? Rakyat akeh. Apa-apa payu.